Ya, sekali lagi selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat datang, selamat bertemu kembali di kelas pengajaran iman Kristen online yang akan membahas Yunus bagian terakhir, marah sampai mati, bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Nah, saudara-saudara, sebelum kita membahas, memikirkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau sharingkan satu pujian terlebih dahulu. Bolehkah saya satu pujian yang indah, yang saudara dan saya semoga dikuatkan melalui pujian ini. Kristus sudah bebaskanku, Juru Selamat yang ajaib. Hutang dosa ditebusnya, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Ia mengorbankan dirinya, Juru Selamat yang ajaib. Ku dan Allah didamaikan, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Ya basuh bersih dosaku, Juru Selamat yang ajaib. Ya bertahta dan berkuasa, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Ku diberi kemenangan, Juru Selamat yang ajaib. Atas semua pencobaan, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Ku persembahkan hidupku, Juru Selamat yang ajaib. Hal duniawi ku tinggalkan, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Tuhan tolong kami, Tuhan pakai kami, dan kiranya Tuhan memberkati setiap pemikiran dan perenungan kami malam hari ini. Mari Tuhan, sekali lagi kami mohon anugerah-Mu. Sekali lagi kami mohon berkat-Mu. Sekali lagi kami mohon kasih karunia Tuhan yang cukup. Berkati waktu ini, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekali lagi selamat malam.
Malam hari ini saya mengundang satu rekan, satu pemuda yang saya kenal dan saat ini sedang belajar menempuh satu bidang studi teologi, yaitu Saudara Rudi Badije. Saya memberikan kesempatan untuk Saudara Rudi men-sharingkan kepada kita sekalian bagaimana Tuhan boleh menangkap dia dan akhirnya sekarang dia menyerahkan diri dan dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan. Silakan, waktu saya berikan kepada Saudara Rudi. Dia dari Jakarta, saudara, posisinya, tapi dari Kupang aslinya. Ya, silakan, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, baik. Shalom semua. Perkenalkan, saya Rudi Badije, saya dari Kupang dan saya sekarang lagi belajar di Jakarta. Jadi saya mungkin dikasih bersaksi sama Pak Sundoro. Saya mulai dari 2015 dari Muslim pindah ke Kristen, bertobat, dan dari tahun 2015 saya serahkan diri mau jadi hamba Tuhan. Jadi setelah saya serahkan diri, saya didoakan oleh orang tua rohani saya di Kupang. Terus saya mau untuk masuk sekolah teologi, tapi saya belum ada uang. Terus saya pikir apa saya harus kerja setahun atau 2 tahun, kumpul uang, setelah itu baru masuk sekolah teologi. Akhirnya saya pikir saya harus cari kerja. Lalu saya tanya teman kebetulan di Bali dan saya pergi ke Bali untuk kerja, kumpul uang untuk sekolah teologi. Nah setelah di Bali saya ketemu Pak Sundoro, saya bertumbuh bersama Pak Sundoro. Saya kerja selama 1 tahun, tapi uang nggak ada. Uangnya kok kemana? Jadi pikir terus lanjut ke tahun kedua, sama pun uang juga tidak ada. Jadi sempat berpikir, aduh ini panggilan Tuhan atau memang saya punya ambisi untuk mau masuk sekolah teologi. Jadi saya sempat sharing sama Pak Sundoro, sama beberapa hamba-hamba Tuhan di Denpasar, orang-orang rohani saya. Jadi sempat berpikir bukan panggilan Tuhan mungkin, jadi sempat kabur dari panggilan. Jadi saya sudah pelayanan saja di gereja. Terus setelah tahun 2018 saya sempat ikut satu acara di Jakarta sama Bapak Pendeta Stephen Tong, dan biasa di habis acara Pak Tong biasanya calling, lalu saya di situ tergerak lagi untuk mau serahkan diri untuk jadi hamba Tuhan. Setelah saya maju, saya kembali, saya komitmen lagi untuk mau jadi hamba Tuhan, mau belajar, mau kumpul uang lagi, coba 1 tahun lagi saya kumpul uang. Nah setelah saya kerja lagi setahun, uangnya cukup. Nah uangnya cukup, tapi tiba-tiba mau masuk sekolah teologi, ada dengar kabar kalau papa saya ada di Kupang sudah tua, dan sebelumnya saya sudah jarang sekali ketemu sama papa saya karena sudah tua dan jarang sekali kontak. Tiba-tiba papa saya yang sudah tua dikirim ke Bali untuk saya jaga di tahun 2019. Lalu saya jaga papa dan tinggal sama papa di masa pandemi. Jadi dari situ saya pikir selama ini saya lama-lama untuk tidak masuk teologi, ternyata karena selama ini relasi saya dengan keluarga sempat buruk. Saya sempat benci sama papa, sempat benci sama keluarga. Dan ternyata ya mungkin karena saya ditunda-tunda untuk sekolah teologi, karena perbaiki dulu relasi dengan orang-orang di rumah. Sudah akhirnya saya tunda setahun untuk perbaiki hubungan relasi dengan papa saya. Jadi selama setahun saya dengan papa, ya dalam posisi itu saya juga sudah tidak kerja, akhirnya harus biayai saya dan papa, tempat tinggal dan lain sebagainya. Akhirnya uang untuk sekolah teologi habis. Jadi bergumul lagi dengan keuangan di tahun sampai 2021 kemarin. Saya sempat sharing, ini saya mau masuk teologi gimana, apakah papa saya taruh di panti jompo, atau papa saya tinggalin begitu saja. Sempat
Papa bergumul juga, mau tanya papa mau untuk tinggal di panti jompo, tapi papa saya bilang nggak mau. Jadi saya pikir, aduh, apa saya harus gimana, sempat bergumul, dilema dengan papa. Jadi saya jelaskan baik-baik dengan papa kalau saya mau masuk sekolah pendeta di Jakarta. Jadi papa maukah untuk tinggal di panti jompo? Tapi papa nggak mau. Tapi papa bilang nggak apa-apa. Kamu pergi sekolah dan kamu cari kasih papa kerja di sini biar papa kerja saja. Jadi waktu itu saya sempat cari kerja dan puji Tuhan dapat satu tempat kerja di laundry. Jadi kasih papa untuk kerja di situ. Umurnya sudah tua jadi cari kerja yang paling yang nggak terlalu berat. Kerja beliau kerja dan saya sempat sharing ke Pak Sundoro dengan untuk sekolah saya ke Jakarta dan ada hamba Tuhan di Denpasar. Akhirnya saya di tahun 2021 saya masuk sekolah teologi. Di situ saya masuk dan saya bergumul terus dengan papa saya yang di Bali sempat. Papa saya juga sampai sekarang susah dihubungi. Akhirnya waktu dia kerja di Bali, lost kontak lagi, bingung lagi. Sekarang lagi bergumul lagi dengan papa. Dulu sempat 21 tahun pisah dengan papa. Waktu masuk sekolah teologi Tuhan pertemukan. Setelah saya masuk teologi lagi, papa saya hilang lagi. Waktu dia kerja tiba-tiba sudah berhenti dan tidak tahu kemana, nggak ada nomor telepon, lost kontak dan lain sebagainya. Jadi ya saya di dalam sekolah teologi pun juga banyak pergumulan dan saya minta dukungan doa untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Mungkin berikut ya sedikit kesaksian saya. Terima kasih Pak Sun. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita perlu mendoakan, kita perlu ingat ada banyak lagi mahasiswa-mahasiswa teologi yang bergumul untuk studinya. Nah, saudara-saudara berdoa untuk mereka boleh dipersiapkan oleh Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia kepada firman, yang setia mengabarkan Injil. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam Yunus pasal yang keempat, bagian yang terakhir daripada seri PIK kita yang sudah 3 minggu kita sudah lewati. Yunus pasal yang keempat, mari kita membaca. Saya akan membacakan, sekali lagi Yunus ini adalah kitab yang pendek, tetapi cukup jujur, cukup kondens, cukup unik ya, cukup unik. Mari kita lihat di dalam Yunus pasal yang keempat. Saya membacakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Saya mundur dulu satu ayat ya saudara ya, pasal 3 yang ke-10 sebagai sambungannya ya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu? Ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur
daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jara itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jara itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun kau tidak berjerih payah, dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berbicara lebih jauh daripada apa yang hamba mampu sampaikan. Biarlah Tuhan cerahkan, bukakan pikiran hati kami, sehingga kami melihat kemuliaan-Mu melalui firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita melihat Yunus marah. Marah kenapa? Karena Tuhan tidak jadi menghukum penduduk kota Niniwe. Mengapa Yunus sangat tidak senang? Ya. Mengapa Yunus sangat marah? Gitu. Ya, Yunus itu akan senang jika tidak ada satupun orang-orang yang di Niniwe ini yang diselamatkan. Semua dia malah keluar dari kota itu, duduk, ya. Ngambil mungkin ya saudara-saudara dia mau menyaksikan bagaimana Tuhan menunggang balikkan kota Niniwe ini, tetapi tidak dilakukan oleh Tuhan. Bukankah orang Niniwe ini orang yang non Yahudi? Ya, bukankah Niniwe ini adalah orang atau bangsa yang jahat? Penduduk kota Niniwe ini bangsa yang jahat, bangsa yang bengis, sadis, kejam. Tetapi Tuhan berbelas kasihan. Karena memang itulah tema utama daripada kitab Yunus. Allah yang beranugerah, Allah yang berbelas kasihan, Allah yang panjang sabar, Allah yang penyayang. Itu memang tema utamanya, itu tesisnya saudara di dalam kitab Yunus. Tuhan sama sekali tidak tertarik pada prasangka Yunus. Tuhan tidak tertarik dengan kemarahannya. Saudara-saudara, lalu saudara, kita juga melihat di sini ada seorang yang ini seorang nabi loh, seorang hamba Tuhan, ya. Di dalam ayat yang pasal yang pertama, Yunus itu mengaku dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi begitu marah, begitu sadis, sangat tidak senang dengan belas kasihan Tuhan. Inilah Yunus, saudara. Satu hal yang tidak patut, ya, bagi sosok seorang Yunus, seorang hamba Allah, seorang nabi. Tindakan ini ya harusnya juga mendapatkan penghukuman karena ini dilakukan seperti melawan Allah gitu ya, seperti memberontak, seperti menganggap bahwa Allah itu tidak adil. Tetapi inilah saudara-saudara Alkitab kita, ini sikap yang jujur. Yunus itu jujur sekali dan para ahli perjanjian lama percaya bahwa penulis kitab ini adalah betul-betul Yunus, dan dia menulis kelemahannya sendiri, saudara. Dia menulis kemarahannya dia sendiri, kekurangannya sendiri, saudara. Maka inilah yang bisa kita pelajari bagian yang pertama, Bapak Ibu. Ini pelajarannya, bahwa dari sini kita mengetahui inilah
bukti ya. Salah satu bukti bahwa tulisan yang di Alkitab ini adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah sendiri, saudara. Inilah sebagai pengilhaman, sebagai kitab yang suci. Ya, saudara kalau membaca, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Tetapi kalau saudara membaca di pasal 1, di pasal yang ketiga, ayat yang pertama, itu saudara mengatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Pasal 3 juga, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Jadi ini firman. Firman, saudara-saudara, inilah firman yang dari Tuhan. Kita belajar di sini, saudara. Alkitab itu jujur. Dia tidak menceritakan hanya kebaikannya saja. Ya, dia tidak memaparkan itu prestasi-prestasi orang-orang. Itu dunia, saudara. Itu Hall of Fame. Hall of Fame itu menceritakan orang-orang yang hebat, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang juara. Tetapi Alkitab, saudara, akan menemukan ada sosok Musa, sosok Daud, Saul dari Tarsus, ya. Dan sekarang kita lihat Yunus tidak lupa menceritakan dosa-dosa mereka yang paling buruk. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau saudara pernah ke rumah duka ya, saudara ke rumah duka, di rumah duka itu selalu diceritakan, waktu menceritakan almarhum atau almarhumah gitu ya, selalu diceritakan hal yang baik-baik. Selalu menceritakan hal yang baik-baik. Padahal kita tahu juga loh saudara, ada hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang buruk. Tetapi siapa yang mau menceritakan keburukannya? Paling hanya dibalik tuan rumah atau bisik-bisik saja. Kita hanya ungkap dan kita sepertinya tahu sama tahu. Ya sudahlah. Lalu kita dengan label ya manusia itu penuh kekurangan, manusia itu ada kekurangan. Itu betul, tidak salah. Tentu saudara-saudara, kita tidak juga menceritakan keburukan-keburukan itu karena mengingat rasa duka yang sedang dialami oleh keluarga. Itu betul juga. Tetapi saudara, itulah di dalam dunia sekuler, jarang ada yang mau menceritakan yang terburuk tentang dirinya. Apalagi memberitahu apa yang paling membuatnya dia malu dalam hidupnya. Itu sangat jarang. Dia mungkin mengakui beberapa ada kekurangan, kelemahannya. Dia mungkin mengakui, ya, supaya bukunya terjual laris gitu ya, atau kisahnya itu boleh ada yang mau dengar. Tetapi saudara-saudara, mereka mencoba menutup-nutupi, tidak dengan Alkitab, tidak dengan Alkitab. Yunus ini tidak menutupi loh. Dia jujur sekali. Dia adalah orang yang berdosa. Dia memiliki perasaan buruk tentang apa yang sudah terjadi. Dia jujur mengatakan, dia jujur menulis, dia jujur mengajarkan kepada kita. Maka saudara-saudara, kita perlu belajar ya. Dari kitab suci, kita perlu belajar juga. Hidup kita itu jujur juga. Jujur dengan diri sendiri, jujur dengan Tuhan. Lalu jujur dengan sesama kita. Saudara, jangan-jangan kita ini sepertinya kelihatan berprestasi gitu ya. Lalu membuat skenario saling tembak-menembak begitu ya. Membuat skenario seolah-olah ada pelecehan dan lain sebagainya. Padahal dalangnya itu kita sendiri. Mari kita belajar seperti Yunus, saudara. Ya, seperti Yunus. Di dalam pasal yang kedua, waktu pertemuan yang kedua itu saya juga sudah membahas, saudara-saudara. Yunus itu di dalam pengakuannya, di dalam ratapannya, pasal 2, dia mengaku berdosa, tetapi saudara di bagian terakhir dia merasa tidak berdosa. Dia masih merasa pembenaran. Memang saudara-saudara kita semua berproses, kita berproses. Dan proses kita itu berakhir ketika kita mati. Ketika Tuhan memang katakan cukup sudah waktu kita. Jadi saudara-saudara, Yunus ini bukan musuhnya Tuhan. Yunus ini bukan musuh Tuhan. Walaupun ada kesan dia melawan Tuhan, walaupun dia ada kesan dia kesal kepada Tuhan, jengkel kepada Tuhan, tetapi Yunus bukan musuhnya Tuhan. Yunus adalah anak Tuhan. Dia masih berdoa, dia masih memohon kepada Tuhan. Meskipun doanya nanti kita bahas nyentrik ya.
Malah ini saudara aneh, ada pertobatan kok malah minta mati. Ada pertobatan bukannya kita bersuka. Bukankah satu jiwa bertobat malaikat di surga bersorak-sorai? Tetapi kenapa Yunus ini kok malah mau mati? Nah ini menarik, ini jujur sekali lagi, jujur. Inilah tulisan yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Alkitab kita dengan jujur memaparkan orang-orang yang lemah. Kenapa? Mau menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memakai mereka. Tuhanlah yang perkasa. Allah lah yang perkasa. Kita memang lemah. Allah yang pengasih, yang penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Itulah Allah kita. Itulah Allah yang diceritakan di dalam Alkitab. Keterus-terangan ya saudara ya, tentang kelemahan sang penulis sama sekali tidak ditutup-tutupi. Diungkap karena itu mengajar, itu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua saudara, kita melihat ya Yunus itu. Dan ia berdoa, ayat 2 saudara lihat, berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu? Ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Saudara lihat itu ya. Kesel gitu ya. Saking keselnya saudara, lihat ayat yang ketiga ini. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ini loh saudara, ini Yunus ini nabi apa ya? Ini nabi apa ini? Hamba Tuhan apa ini? Yunus itu marah dan kesel kepada Tuhan. Sudah begitu saudara, masih merasa pembenaran diri. Dia masih melakukan pembenaran diri. Dia salah menafsir. Salah menafsir. Salah menafsirkan kitab suci. Dia tahu ada Allah yang penyayang. Dia tahu ada Allah yang panjang sabar. Dia tahu ada Allah yang pengasih. Bukannya bersyukur, tetapi justru dia mengatakan apa? Lebih baik aku mati saja. Tidak usah hidup. Cabutlah kiranya nyawaku. Saudara, ini orang aneh sekali. Yunus ini saudara, dia itu mengacu kepada tulisannya Musa. Kalau saudara lihat di dalam Keluaran 34 itu saudara akan menemukan kalimat ini. Ya. Musa bertemu muka dengan Tuhan. Lalu berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya pada keturunan ketiga dan keempat. Saudara, ini tidak berarti ya Allah berubah pikiran atau Allah berusaha mengalah kepada orang Niniwe. Kok kayaknya Allah itu kok lembek sekali ya dengan orang Niniwe? Tidak. Inilah tema utamanya. Inilah tema utama di dalam kitab Yunus, yaitu Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Saudara, Yunus loh, nabi Tuhan ya, bisa salah yang menafsirkan, bisa keliru saudara. Dan dia akhirnya membenarkan diri. Makanya itu Tuhan, makanya dulu tuh lari itu karena ini, aku tahu ini. Saudara, ini sangat mungkin juga berlaku kepada kita. Sangat mungkin. Kita malah mungkin juga kerjakan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Yunus. Yaitu apa? Pembenaran diri untuk ketidaktaatan kita. Membenarkan diri karena ketidaktaatan kita. Seolah-olah kita tidak taat itu
ada dasar kitab sucinya, ada dasar firman Tuhan. Saudara, bukan cuman Yunus ini membenarkan diri dengan menggunakan kitab suci, dengan ayat-ayat suci, tetapi dia confident sekali ya, dia merasa layak marah. Dia berhak marah. Bahkan dia berhak marah sampai mati. Wah, ini lucu sekali itu, saudara. Yunus itu berusaha melawan Tuhan dengan firman-Nya juga. Jadi Tuhan dilawankan dengan firman-Nya. Dan firman-Nya itu juga mengkaitkan dengan atribusi atau sifatnya Allah sendiri. Dibenturkan, saudara. Lalu dia merasa diri berhak marah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu pertolongan Roh Kudus ya, untuk memimpin agar lebih mengerti kebenaran Allah dengan lebih utuh. Keberdosaan kita ya, keberdosaan natur, keberdosaan diri kita. Hati-hati loh saudara. Jangan-jangan kita belajar kitab suci itu bukan membawa kita makin gentar kepada Tuhan, makin hormat kepada Tuhan, makin suci, tetapi justru mencari pembenaran-pembenaran. Hati-hati saudara. Jangan-jangan saudara ikut kelas PIK online ini hanya untuk mencari pembenaran di hadapan Tuhan. Sekali lagi, mintalah anugerah, satu pengertian, satu kepekaan akan pimpinan Tuhan. Mengerti kebenaran Tuhan yang utuh. Bukan justru pembenaran diri. Hati-hati. Saudara-saudara, saya menemukan banyak juga, ini tidak juga kebal buat saya, saudara. Saya tidak imun. Maka saya juga berusaha untuk dengan rekan-rekan yang dekat itu untuk mau dikoreksi. Saya menemukan banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta-pendeta yang senior. Kalau dia sudah merasa senior, dia sudah merasa di atas, susah sekali mendengar koreksi, susah sekali mendengar teguran, susah sekali mendengar masukan, susah mau menerima nasihat dari orang lain. Apalagi kalau orang itu jauh lebih muda dari dirinya. Susah sekali, saudara. Dan seringkali, ya saudara-saudara minta maaf, saya menemukan banyak sekali mereka tidak jujur dengan diri. Akhirnya membenarkan diri itu. Membenarkan diri dengan atas nama hak kesulungan sebagai hamba Tuhan. Tidak ada kalimat minta maaf. Dia tidak mau mengatakan kalimat maaf itu keluar dari mulutnya. Jaim, gengsi, malu. Sayang sekali ya saudara, sayang sekali. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Tetapi jangan sampai kita belajar sekali lagi. Jangan sampai kita menggali firman. Memang firman Tuhan membenarkan kita. Ini adalah kebenaran. Membenarkan kita di hadapan Allah. Tetapi mencari pembenaran itu satu hal. Mencari pembenaran itu satu hal. Sehingga saya berdoa kepada Tuhan, minta anugerahnya. Sekali lagi seperti yang kita bahas minggu lalu, more grace Lord, more grace Lord. Minta anugerah Tuhan lagi. Kalau saya semakin bertambah usia, bertambah pengalaman, bertambah di dalam pengetahuan, berikan aku hati yang juga terus mau belajar. Hati yang rendah, hati yang mau ditegur, diingatkan. Saudara-saudara, ini yang terjadi. Yunus, saudara, melakukan pembenaran dari ketidaktaatannya. Bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, saudara ya. Yunus itu marah. Dia layak marah. Sampai Tuhan mengatakan 2 kali, saudara. Ayat yang keempat itu, dan sampai ayat yang ke-9. 4 dan 9, 2 kali juga
Tuhan mempertanyakan, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah karena aku tidak menghukum orang-orang di Niniwe? Itu yang pertama, pas ayat yang keempat. Ayat yang ke-9, layakkah engkau marah karena pohon jara itu yang kamu ini tidak nanam, kamu juga tidak memelihara, kok kamu marah? Tapi saudara, Yunus tetap mengatakan marah sampai mati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya, mari kita belajar ya. Sikap pada waktu kita marah. Yang pertama ya saudara ya. Saudara lihat ya, Yunus waktu marah, apa yang dilakukan? Yang pertama ya, Yunus itu keluar ya, ayat yang ke-5 saudara, keluar dari dan meninggalkan kota itu, tinggal di sebelah timurnya, lalu mendirikan di situ sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Loh, dia justru meninggalkan kota itu, padahal kota ini sedang terjadi pertobatan nasional. Kok dia malah meninggalkan orang yang baru bertobat? Harusnya Yunus itu ya tinggal, stay di kota itu. Naikkan syukur, adakan ibadah pengucapan syukur, lalu adakan kelas PIK, adakan PA, adakan pendalaman. Mengajar orang-orang Niniwe itu untuk lebih mengenal Tuhan. Untuk lebih mengenal Yahweh. Ingat loh, orang-orang Niniwe ini adalah orang-orang yang non-Yahudi. Kita pun juga sering begitu, bukan? Kalau kita marah, kita mau cepat keluar dari persoalan itu. Kita mau cepat keluar dari organisasi itu, dari gereja itu, dari denominasi itu. Kita tidak mau tahu tentang kesempatan untuk mengajar lebih banyak tentang Tuhan. Yang penyayang, yang pengasih, yang panjang sabar, yang berlimpah kasih setianya. Minggu lalu, saudara-saudara, saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu rekan di sini yang malam ini juga hadir di kelas ini, saudara. Kita ngobrol-ngobrol, kita cerita, berbagi cerita, saudara-saudara. Saya mengatakan, inilah yang saya juga ceritakan sepanjang perjalanan kami dari Kalbar ke Kalteng. Perjalanan Kalteng ke Kalsel. Saudara-saudara, saya mengatakan, saya tidak habis pikir ya, berapa luas hati Tuhan itu. Kita saja kalau melihat situasi gereja itu rumit, ruwet, ricuh, dan jengkel sekali, saudara. Tetapi kenapa ya Tuhan itu masih sayang, mengasihi, dan panjang sabar. Saya sering kali mengatakan, saya tidak habis pikir bagaimana sih luasnya hati Tuhan. Mari kita belajar ya saudara, untuk melihat setiap kesempatan adalah bagian kita untuk mengajar tentang Allah yang penyayang, yang pengasih, panjang sabar. Saudara-saudara, saya mempunyai pengalaman juga bertahun-tahun. Saya punya pengalaman 13 tahun dengan satu gereja. Tetapi agen-agen yang disalahpahami. Dan saya tidak langsung keluar. Saya kira-kira masih ada 4-5 tahun itu stay. 3-4 tahun sudah stay. Saya juga mengalami lagi setelah 12 tahun, saudara-saudara. Setelah 12 tahun berjuang, melayani, dan sebagainya. Akhirnya disalah mengerti. Dan sudah 3 tahun, saudara-saudara. 3 tahun. Saya ada cukup banyak alasan untuk keluar. Saya ada cukup banyak dasar untuk boleh tinggalkan itu. Tetapi saudara-saudara terus berusaha tahan. Minta anugerah Tuhan, minta pimpinan Tuhan yang jelas. Dan saudara-saudara saya juga, saudara banyak lah yang tahu, dan saya ada mengenal saudara beberapa. Saya tidak sarankan saudara selalu gampang. Begitu ada konflik keluar gereja. Begitu ada konflik keluar gereja, pindah gereja. Jangan. Saudara berdoa baik-baik, minta pimpinan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Saudara diajar untuk peka. Sekalipun saudara marah, mungkin saudara disalahpahami, disalah mengerti. Saudara jangan cepat-cepat keluar. Tinggallah. Ajarkan, tunjukkan bahwa Tuhan adalah panjang sabar, penyayang,
pengasih, berlimpah kasih setianya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, Yunus sudah keluar, lalu dia bangun pondok, ya. Dia mendirikan di sebuah pondok dan sudah duduk di bawah naungannya. Ya. Sorry. Dia duduk di bawah pondoknya itu sambil mainan WA gitu ya, sambil main games gitu ya, PUBG gitu, sambil menanti murka Allah turun, saudara. Dia membangun tempat perlindungan untuk dirinya sendiri. Bukankah orang Niniwe walaupun sadis, kejam, bengis, kan sudah bertobat? Apa tidak ada tempat perlindungan di Niniwe? Apa tidak ada orang yang mau menerima dia? Intinya, saudara-saudara, kenapa dia membangun pondok? Kenapa dia tinggal? Ya dia tidak mau ada relasi. Dia tidak mau ada hubungan lagi. Sudah, cukup ya. Enough is enough. Sudah. That's it. No more. No more with Niniwe. People of Niniwe. Dia tidak mau ada relasi, saudara. Dia tidak ada mau hubungan. Itu inti utamanya. Nah, saudara-saudara, bukankah kita juga hal yang sama? Saat kita marah, kecenderungan kita adalah menjauh, kan? Saat kita marah, kita nggak mau membangun bentuk-bentuk relasi yang lagi, tetapi kita justru membangun perlindungan, pembelaan diri kita. Ini juga, saya juga mengalami, saudara. Kadang-kadang saya tidak sadar juga membangun pondok saya sendiri, perlindungan saya sendiri, pembelaan saya sendiri, pembenaran saya sendiri. Tanpa lagi peduli orang yang atau ya objek lah atau kelompok yang buat kita marah itu sudah bertobat atau enggak. Tuhan pakai mereka loh, Tuhan pakai mereka juga untuk membentuk kita. Tuhan juga pakai orang Niniwe ini untuk membentuk Yunus. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Sesamanya manusia. Maka saudara-saudara, itu sebetulnya satu proses pembentuk. Tetapi Yunus tidak mau ada hubungan. That's it, no more. Dia membangun perlindungannya sendiri. Ini yang kedua. Sikap waktu marah. Yang ketiga, saudara perhatikan ya. Yunus membangun pondok, duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Wah, nonton dia, ayo nonton ini, live streaming ini. Yunus jadi seorang penonton, saudara. Bro, kamu dipanggil bukan untuk menonton. Kamu dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Pasal 3 kita sudah belajar, pembawa kabar baik. Kamu dipanggil untuk menjadi saksinya Tuhan. Kamu dipanggil untuk menjadi wakilnya Tuhan. Kamu nabi untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang di Niniwe. Bukan menonton. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pendengar Big Online dimanapun Anda berada. Ada banyak orang Kristen yang marah pada Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang marah kepada gereja, lalu jadi penonton. Nonton saja. Saudara, ada banyak omongan ya, saudara, sampai mengatakan, ya sudahlah, kamu kalau ke gereja ya, sama kayak restoran, kamu makan saja. Nggak usah lihat dapurnya. Saudara kalau ke gereja, lihat dapurnya. Saudara kecewa, saya juga kecewa, saudara. Ada orang mengatakan sudah nggak usah aktif-aktif di gereja. Sudah nonton sajalah, nonton saja. Itu benar, saudara. Ada kebenarannya. Tapi ingat, malam hari ini kita belajar, panggilan kita bukan sebagai penonton. Menonton apa? Kita menonton orang lain kerja keras, orang lain melayani, orang lain menginjili, kita nonton saja. Kita nonton. Seperti di dalam pasal 2, di pasal yang pertama, itu ada apa? Keamanan yang palsu, saudara, yang dialami oleh Yunus. Oh, ada gelombang badai, tapi Yunus malah tidur, nyenyak. Palsu itu, saudara. Palsu. Saudara bagaimana bisa tenang ya? Saudara bisa menikmati sekarang pengajaran iman Kristen ini ya online
dengan nyaman, dengan tenang, bahkan mungkin saudara sambil makan kerupuk, sambil mungkin kunyah-kunyah yang lain, sambil minum, sambil duduk dengan pakaian tidur, mungkin dengan sambil tiduran, saudara dengan nyaman. Tahu tidak, ada saudara-saudara kita tidak bisa mendengar firman. Tahu tidak, saudara, ada orang yang berjuang, dia ibadah harus sembunyi-sembunyi. Kita hanya menonton. Kita nyaman. Itu keamanan yang palsu, saudara. Kita menonton orang lain bertobat. Kita menonton orang bergumul keluar dari keberdosaannya. Kita cuma nonton. Nah, tadi saya memberikan kesempatan kepada saudara Rudi. Saya tidak tahu saudara mendengar kesaksian seperti ini itu lalu bagaimana hati? Ada terganggu, terusik atau saudara ya, so what, Ruth, lu nggak ada kaitannya sama saya, Ruth, so what? Ya itu kan urusanmu dengan bapakmu, itu urusanmu dengan kamu, dengan Tuhan. Saudara, kita cuma nonton. Kalau boleh kita menonton orang yang sedang dibalas sama Tuhan. Ya Tuhan melakukan keadilannya, Tuhan melakukan hukumannya. Kita nonton seperti kayak di bypass ketika ada tabrakan, seperti ada di tol, seperti ada di jalan raya. Kalau ada tabrakan kita nonton. Kalau perlu kita yang pertama kali videokan. Ada orang yang dying, ada orang yang sekarat, ada orang yang terluka. Kita cuma nonton. Ada orang yang sedang menuju kehancuran akibat dosa. Dia harus menghadapi murka Allah. Kenapa saudara hanya menonton saja? Kenapa kita hanya menonton saja? Mereka sedang menghadapi murka Allah. Mereka perlu Injil. Mereka perlu Kristus. Ada gereja, kemarin saya diundang di satu gereja, saudara, di Tabanan. Saya tidak tahu, saudara, tetapi waktu kemarin saya datang, baru tahu kalau mereka sedang merayakan bulan misi. Bulan misi. Dan ketua daerah, ketua sinodenya mengatakan, ya ini bulan misi, tetapi miris gereja tidak mendukung misi. Bahkan ada pendeta-pendeta yang tidak mendukung misi, tidak berkomitmen misi. Miris, saudara-saudara. Tagline-nya bulan misi. Setiap mimbar bicara tentang misi seluruh Indonesia. Bicara misi. Dan waktu itu saudara, saya tidak tahu, saudara. Saya diundang, saya sudah mempersiapkan satu khotbah. Saya berkhotbah dari Yesaya. Umat ini memuji aku tetapi hatinya jauh. Kita hanya sebatas lip sync saja. Hanya sebatas bibir saja misi. Tapi hati kita tidak ada di misi. Kita maunya nonton, saudara-saudara. Nonton saja. Saudara menikmati berkat. Saudara menikmati kelimpahan. Saudara menikmati suasana. Tapi saudara hanya menonton. Tidak mau ambil bagian dalam pelayanan. Tidak mau ambil bagian dalam penginjilan. Bahkan saudara tidak suka ada pertobatan. Saudara, penyakit dunia makin lama semakin merebak dan semakin kacau. Dunia ini makin kacau, gereja makin kacau, ajarannya makin aneh-aneh. Sekarang mereka tidak lagi mendengar firman, tetapi mereka mengatakan, this is the message from angel. Festival angel, festival malaikat. Mereka tidak tahu bahwa setan pun itu malaikat. Dia tidak peduli lagi firman, tetapi lebih pedulikan suara dari malaikat, suara dari dukun, suara dari orang. Tidak lagi peduli dengan firman. Dan saudara masih mau menonton saja kan? Ingat, saudara dipanggil untuk menjadi saksi, untuk memberitakan kebaikan Allah yang memindahkan engkau dan aku dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Berhentilah marah. Berhentilah marah. Nah, saudara-saudara, bagian yang keempat, saudara, kita melihat ada ayat yang ke-6. Ini menarik sekali ya. Siapa ini judulnya? Yunus bangun pondok, kamu mau nonton, saudara.
Lalu atas penentuan Tuhan, Tuhan kasih itu pohon jarak. Dan dia senang. Karena apa? Wih, jadi rindang. Akhirnya nontonnya lebih asik lagi kan. Wah, ya asik. Lebih sejuk, lebih seru ini. Lebih teduh. Wah, ini tontonan yang baik ini. Karena ada pohon yang menaungin. Saudara, kalau dalam kondisi panas itu, ya, kalau saudara duduk di bawah pohon itu nyaman sekali, sejuk sekali, saudara. Saya membayangkan itu ya. Yunus. Makanya ada kalimat itu ya. Ia terhibur, bagian terakhir, ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Dia bersuka cita untuk hal-hal yang sementara, hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang mengenakan dirinya. Dia tidak bersuka cita ada pertobatan satu kota. Sampai ternak-ternak pun disuruh bertobat, coba. Ini kan ironis ya, saudara. Inilah sukacita yang palsu, saudara. Yunus terhibur dengan sukacita yang palsu. Yunus sangat bersyukur untuk tanaman itu, bukannya bersyukur untuk pertobatan. Dan saudara, kalau saudara membaca 4 pasal ini baru pertama kalinya. Ini pertama kalinya Yunus bersyukur. Yunus terhibur. Yunus bersukacita. Dia tidak suka amanat Tuhan yang pertama. Dia tidak suka badai. Dia tidak suka diperhatikan. Dia tidak suka amanat Tuhan yang kedua untuk bertobat. Dan dia pasti tidak suka hasil khotbahnya. Makanya khotbahnya itu sederhana, pendek. 40 hari kamu akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Tapi bertobat tuh efeknya loh, saudara. Efeknya luar biasa. Tapi Yunus itu tidak ada mengatakan, aku bersyukur karena mereka bertobat ya Tuhan. Aku bersyukur. Enggak. Dia justru bersyukur karena apa? Pohon jarak yang menaungi dia itu. Tanaman yang Tuhan munculkan. Bukan pertobatan orang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar PIK online dimanapun Anda berada. Apa yang membuat Anda bersuka cita menjadi orang Kristen? Coba pikirkan baik-baik. Apa yang membuat hati saudara bersyukur? Apa yang membuat Anda bersuka cita? Kelimpahankah? Kekayaankah? Kesehatankah? Kesuksesankah? Keberhasilankah? Kelancarankah? Prestasi? Jalan-jalan, healing, pleasure? Atau apa? Atau pertobatan seseorang? Atau pertobatan satu bangsa? Mana yang membuat saudara lebih bersuka cita? Saudara, kalau saya tanya begini, saudara pasti jawab, oh iya Sundoro, saya bersuka cita kalau ada orang yang bertobat. Tetapi saudara-saudara, kita terlalu lilit. Minta maaf ya, saya ngomong begini tidak berarti minta duit saudara. Kita kalau untuk diri sendiri kita begitu royal. Kita untuk diri sendiri, keluarga kita sendiri, kita begitu royal. Tetapi ketika untuk pelayanan misi, untuk pekerjaan Tuhan, kita hitung-hitung. Kita menonton malah. Kita tidak suka. Saudara-saudara, kemarin hamba Tuhan yang di gereja yang mengundang saya itu ada satu hamba Tuhan yang mengatakan kalau saudara tidak bisa menginjil, dia mengutip perkataan daripada seorang teolog A.B. Simpson, pendiri CMA, Christian Mission Alliance. Kalau engkau tidak bisa menginjili, uang mula. Kalau engkau tidak bisa menginjili, hartamu lah, rumah lu, temanmu, anakmu, saudaramu lah. Saudara-saudara, putus untuk menginjilan. Tetapi itu bukan pembenaran diri ya. Tetapi saudara, maksudnya dia tidak ada alasan untuk tidak menginjili. Kita bisa menikmati hasil kerja keras kita. Kita bisa jalan-jalan, makan enak, tidur di hotel yang mewah, pergi ke luar negeri, ya. Tapi kita begitu pelit untuk pekerjaan Tuhan. Yang menariknya ini dalam konteks Yunus, saudara-saudara, kalau saudara kembali ke pasal 1,
Dia melarikan diri dengan biaya sendiri loh. Ini aneh ya. Ini aneh dia. Dia membiayai diri untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan. Konyol, saudara. Adakah kita yang mulai memikirkan, saya akan pergi ke penginjilan, saya akan kumpulkan dana, saya akan kumpulkan tabung dan uang saya, dana saya untuk pergi menginjili, untuk pekerjaan Tuhan, sehingga terjadi pertobatan. Berapa banyak kita seperti itu? Tunggu ya, tunggu. Saudara tunggu aja. Kalau saudara mau seperti ini, tunggu. Wait and see. Saudara, ayat ini mengatakan, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jara itu, sehingga layu dan bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Saudara, jangan tunggu sampai Tuhan pukul engkau. Jangan tunggu sampai engkau sudah rugi. Saudara, sering kali kalau ketika sudah rugi baru Tuhan kasih berkat. Ya, kalau berkat saya mau penginjilan, saya mau kasih dukung hamba Tuhan, saya kasih ini. Omong kosong itu semua. Omong kosong. Itu hanya pembenaran, saudara. Sekali lagi ya, saudara ya. Alkitab mencatat, Injil Lukas pasal 15 mengatakan, akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Inilah sukacita yang sejati. Inilah sukacita yang kekal. Kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Apa yang menjadi sukacita saudara? Penghiburan saudara. Anakmu sudah besar-besar, sudah jadi orang semua, puji Tuhan. Sekarang saya sudah menikmati hidup masa tua, tunggu mati saja. Sebentar lagi saya pensiun, saya sudah tidak ngapa-ngapain lagi. Ya sudahlah, buat apa ya? Apakah itu? Ataukah ada pikiran kita bagaimana terus mengerjakan pekerjaan Tuhan selagi hari masih siang? Jangan saudara tunggu nanti sudah stroke lalu saudara mengatakan, Sudoro saya ikut dong. Kamu sudah stroke, sekarang baru mau ikut pelayanan. Ngomong aja petot-petot. Gak bisa, saudara mau dipakai Tuhan. Saudara kasih Tuhan yang sisa. Anak muda yang sekarang malam hari ini dengar. Yang malam hari ini ikut. Ingat. Jangan tunggu. Selagi kau masih muda. Lagi kau punya kekuatan. Lagi kau punya pikiran. Kerjakan itu. Jangan nonton. Kerjakan. Bagian yang terakhir, saudara. Siapakah yang paling berhak? Dia mengatakan, layakkah kau marah? Dia mengatakan, ya, aku layak. Layakkah kau marah? Ya, aku. Maka selayaklah aku marah sampai mati. Saudara, ada banyak hal kita sudah membuat keputusan yang keliru. Ada banyak hal pula yang kita marah-marah dengan hal yang sementara, hal-hal yang palsu, hal-hal yang tidak prinsip. Tapi kita tidak marah dengan persoalan-persoalan yang kekal. Kita tidak marah kepada diri kita yang toleran, yang malas, yang tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan giat. Kita tidak marah ketika kalau hari ini tidak PA. Kita tidak marah kalau hari ini tidak membaca Alkitab. Kita tidak marah kalau hari ini tidak berdoa. Kita tidak marah kalau hari ini tidak, minggu ini tidak doa puasa. Kapan kau terakhir doa puasa? Kapan kau terakhir membaca Alkitab? Kapan kau terakhir berdoa? Dan kita tidak marah untuk itu. Kita begitu cepat marah, rasa berhak. Kalau berkat itu tersendat-sendat. Kalau apa yang kita punya hilang. Kalau apa yang jadi lelah kita tidak dihargai. Kita tidak marah. Sekarang ada muncul ajaran-ajaran yang kacau di gereja. Kita tidak marah. Ada banyak penyesat-penyesat yang muncul atas nama hamba Tuhan. Kita tidak marah ketika kita tidak belajar teologi baik-baik. Kita tidak marah
Kalau ada hamba Tuhan yang juga tidak belajar, lalu berani khotbah, kita tidak marah. Saudara-saudara, siapa sih yang sebenarnya berhak untuk, yang paling berhak marah? Kita tidak marah. Sedikit yang menuai, sedikit pekerjaannya, kita tidak marah. Mengapa saudara tidak marah? Karena hati yang lamban di dalam pengabaran Injil. Kenapa saudara dan saya tidak marah, menuntut diri soal-soal kekekalan, melakukan spiritual exercise? Kitab Yunus, saudara-saudara, berakhir dengan seolah-olah tidak ada garis penutupnya. Tidak ada closing statement-nya. Mengapa? Karena memang ini mau menunjukkan kedaulatannya Tuhan. Ini juga mau menunjukkan bahwa Yunus belum selesai. Ini mau menunjukkan bahwa siapa yang paling berhak untuk berbelas kasihan. Jika Tuhan mengatakan, kamu loh ya marah dengan tumbuhan yang kamu tidak berjerih lelah, kamu tidak berjerih payah, tumbuh satu malam, binasa dari malam berikutnya. Kamu marah. Ini loh, ada 120.000 lebih orang yang tidak bisa membedakan tangan dan kanan dan kiri. Ini tidak berarti bahwa dia bodoh, idiot, sampai tidak bisa membedakan kanan kiri. Ini satu gambaran bagaimana kejahatan itu sudah membutakan mereka. Masa Tuhan tidak berbelas kasihan? Sekali lagi itu, kita dari kitab ini, kita belajar, dialah adalah Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Kitab ini mengajarkan kita, manusia mungkin mencoba untuk meninggalkan Tuhan, tetapi jika mereka adalah milik Tuhan, dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Karena dia harus setia. Dia setia. Dia tidak mungkin tidak setia dengan janjinya. Milik Tuhan tidak akan pernah terhilang. Karena Tuhan akan mendisiplinkan anak-anaknya yang terkasih. Dia berdaulat atas manusia dan alam. Yunus walaupun lari, Tuhan akan tangkap lagi, tarik lagi untuk kerjakan misinya. Bukan terpaksa, tetapi dengan kasihnya, dengan belas kasihannya, mendesak. Mengapa kita tidak diberitahu respon Yunus? Mengapa layar ini ditutup tiba-tiba, kayaknya nggak ada ending? Kita tidak tahu. Tapi faktanya, inilah cara yang tepat untuk mengakhiri satu cerita. No more discussion. Saya yang berdaulat, saya yang panjang sabar, saya yang pengasih, saya yang penyayang, saya yang berbelas kasih, saya yang setia. Itu saja. Betapa luasnya hati Allah. Inilah Allahmu, Allahku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, izinkan saya tutup. Saudara perhatikan ya, dengan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Rela menjalankan misi penyelamatan umat. Dengan rela mati di atas kayu salib. Doanya sesuai yang dia karyakan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadi. Dia tidak melarikan diri, tapi dengan keberanian yang anggun, penuh pengertian, kasih yang jelas kepada Bapaknya, menghadapi pengadilan yang berujung pada penyaliban. Perhatikan saudara-saudara, Alkitab dengan jujur, lugas, tegas memaparkan bagaimana kesulitan, penderitaan, siksa, aniaya, sakit, kekejaman yang dialami oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Padahal tidak ada ditemukan kesalahan sedikit pun dia tidak pernah lakukan. Dia yang benar, dia yang membenarkan orang, diadili di hadapan Pontius Pilatus, orang yang dikenal dengan kejahatan serta kebengisannya. Perhatikan jika Yunus melakukan pembenaran diri atas ketidaktaatannya, Yesus Kristus sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapaknya, taat sampai mati, sehingga dia minum cawan penderitaan ini, agar kita tidak menghadapi murka Allah.
Kita dibenarkan di hadapan Bapa oleh jasa Kristus, oleh karya Kristus. Saudara, perhatikan jika Yunus marah kepada Allah karena belas kasihannya, pengampunan yang diberikan penduduk Niniwe. Lihatlah, Yesus Kristus berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaranya dan membukakan pintu, dia akan masuk mendapatkannya. Dia akan makan bersama-sama dengannya. Orang itu bersama-sama dengan Kristus Yesus. Yunus lari keluar kota. Yunus meninggalkan kota. Yesus justru mencari yang terhilang. Yesus justru datang untuk mereka yang sakit. Marilah engkau yang berbeban berat, letih, lesu, yang saudara mengalami kesulitan, datang kepada Dia. Justru Yesus marah ketika rumahnya dikotori, dicemari. Dia ingin engkau dan aku kudus seperti Dia suci adanya. Berbahagialah engkau yang suci hatinya, karena engkau akan melihat Allah. Saudara, jika Yunus rela mati demi penghukuman Allah atas penduduk ini, dia mati. Dia rela. Dia mengatakan, cabut saja nyawaku. Yesus Kristus rela mati demi kita terluput dari penghukuman. Kalau bisa orang Niniwe itu dihukum, aku rela mati, tidak apa-apa. Sudah, kalau nggak dihukum, matikan aku saja. Itu Yunus. Yesus tidak. Yesus tidak. Dia mati supaya engkau tidak menghadapi murka Allah. Tapi berkat dari Allah untuk Kristus dilimpahkan juga kepadamu. Sehingga dia mati supaya engkau hidup. Dia miskin supaya engkau kaya. Dia terkutuk supaya engkau boleh memanggil Aba ya Bapa. Itu Kristus. Itu Kristus. Dan saudara perhatikan, Yunus menikmati sukacita dan penghiburan yang palsu. Yesus berkata, sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Yohanes 17 ayat 13. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 15 dia juga mengatakan semuanya itu kukatakan kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh. Dia memberikan damai sejahteranya. Dia memberikan firman. Dia memberikan belas kasihan dan anugerahnya supaya sukacita itu ada di dalam kita dan itu penuh. Sukacita surgawi. Karena penggenapan janji penebusan yang Kristus sudah genapi, sudah kerjakan, sehingga kita memiliki pengharapan hidup yang kekal. Jika Yunus merasa berhak marah sampai mati, lihatlah Yesus. Dia berhak meredahkan kemarahan murka Bapa atas nama kita, miliknya, yang sudah terjatuh di dalam dosa. Masihkah kita hidup untuk diri kita sendiri? Bukankah Kristus Yesus hidup di dalam kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur boleh mengenal hamba-Mu Yunus melalui kitab yang suci, sehingga kami boleh mengerti apa yang dikerjakan oleh Kristus di dalam kehidupan kami. Kami boleh memahami bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus hidup sesuai dengan rencana dan kehendak. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak lipat tangan menonton orang lain berdosa, orang lain hancur, orang lain akan menghadapi murka Allah. Menonton orang lain mengabarkan Injil, kami diam saja. Orang lain berjibaku, memberitakan firman, kami hanya menonton saja. Jauhkanlah kami, jauhkanlah kami. Pakailah kami Tuhan. Pakailah uang kami, kekayaan kami, bijaksana kami, pemikiran kami, kekuatan kami, harta properti kami. Pakailah. Karena ini hanya dari Tuhan juga, Tuhan yang menumbuhkan. Dan ini bisa hilang, lenyap ketika ulat itu datang, ketika angin badai itu datang. Ini bisa lenyap. Tetapi firman-Mu
tinggal tetap. Firman-Mu selama-lamanya. Langit dan bumi akan hilang, tapi firman-Mu tinggal tetap dan akan digenapi. Jiwa-jiwa yang boleh mendengar firman kekal selamanya bersama dengan Engkau. Tuhan, tolong kami. Dengar doa kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohonkan berkat untuk dalam Kristus Yesus kami memohon. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, minggu depan saya akan menyampaikan satu tema yang mungkin juga tidak asing bagi saudara, yaitu Maria dan Marta. Maria dan Marta. Seperti yang saudara sudah ketahui, saya minta maaf tadi ada satu ibu yang sudah hadir di tempat ruang serbaguna karena dia tidak tahu kalau kita kembali ke online. Tapi seperti yang minggu lalu kita ada banyak kendala, akhirnya teman-teman sepakat untuk lebih baik kembali ke online lagi. Ya, kita bersyukur dan minggu depan kita masih online. Ya, saudara, ada banyak yang di luar Bali juga yang bisa mengikuti secara online. Minggu depan saya akan bahas mengenai Maria dan Marta. Ini adalah persoalan hati manusia. Saya harap saudara boleh ikut dan saudara mengajak yang lain, mendorong, mengundang untuk yang lain boleh ikut. Jangan menonton, saudara. Jangan menonton. Lalu saudara-saudara juga ada kelas lain, kuliah umum. Saya bersama dengan salah satu rekan dosen di kampus STT Johannes Calvin Bali akan memberikan kuliah umum, saudara, terbuka juga untuk umum. Nah, ini juga ada online nih, saudara. Baru tadi pagi kita sepakati ada online. Ya. Jadi saudara yang di luar Bali, kalau mau ikut silakan, saudara boleh mendaftar di saya atau di nomor yang satu lagi. Di kampus, saudara perlu mendaftar. Nanti ada tema yang akan dibahas oleh Pak George Malela, itu tentang predestinasi dan Allah Tritunggal. Bagian saya nanti mengajar mengenai pneumatologi, yaitu ajaran Roh Kudus, lalu juga ajaran keselamatan. Ini tuduhan-tuduhan yang seringkali dilemparkan kepada sosok Johannes Calvin. Mereka banyak yang tidak belajar dari pemikirannya Johannes Calvin, tetapi menuduh dan tuduhannya sangat tidak berdasar. Padahal nanti kalau kita lihat ajaran-ajarannya, pemikirannya sangat tipikal sekali dan berdasarkan kepada kitab suci. Nah, saya mengundang saudara yang tertarik, saudara boleh daftar, mengikuti. Ini on-site ya, di kampus setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 20.30. Tetapi juga kita buka online. Saya lebih suka on-site sebetulnya, saudara ya, lebih beda lah ya auranya kalau online begini. Selanjutnya saudara, kita bersyukur minggu ini kita akan mewujudkan untuk membeli satu sepeda motor. Tadi kita sudah berkomunikasi untuk satu sepeda motor lebih dulu bagi hamba Tuhan yang ada di Kalimantan Tengah. Ya, rupanya sepeda motornya harganya 20 juta, saudara ya. Saya pikir itu 18 juta, tapi rupanya 20 juta. Kita akan beli satu unit dulu, satu unit kita masih kumpulkan. Kalau saudara ada tergerak, ini kami sedang mendoakan untuk satu hamba Tuhan yang ada di daerah Buleleng sana, di sana di Desa Surga, ya, saudara. Dia memerlukan kendaraan. Dia ini hamba Tuhan yang dari Papua tapi melayani di Bali Utara, dan motornya kemarin mengalami kecelakaan. Saudara, kita doa kiranya Tuhan beranugerah dan hamba Tuhan ini setia dan melayani Tuhan luar biasa, doktrinnya baik dan sebagainya. Ayo saudara, jangan nonton. Kalau saudara punya, ambillah berbagian, mumpung. Jangan tunggu kalau saudara nanti nggak punya kemampuan sama sekali baru mau minta. Beasiswa kita ada anak SMP, SD, SMP, SMU itu ada 67 anak, saudara, yang kita tanggung, ya. Lalu STT, yang STT ada 26 anak, ya, yang
dan kita tanggung. Ada saudara yang sudah mengambil 3 bagi, ada 3 orang, ada yang mengambil 10 orang, ada yang mengambil 8 orang, maaf bukan 10, ada yang 1 orang, ada yang, ya saudara silakan kalau saudara mau, saudara boleh ambil bagian, saudara bisa hubungin kami. Nah berikutnya saudara juga jangan lupa ikuti di YouTube, di podcast, di Spotify dan Anchor ya, saudara. Ya kalau saudara bisa kasih like, kasih subscribe. Ya saya tidak ngejar promonya, tetapi ya semoga ini jadi berkat lah ya. Saudara bisa ikuti seri-seri yang lain di media-media ini. Kita manfaatkan media-media ini untuk sebagai pembelajaran dan kita bisa lebih mengenal siapa Tuhan kita. Ya, saudara kalau diberkati, sekali lagi saya mengajak supaya saudara mengundang teman-teman yang lain di kelas kita PIK yang berikutnya, supaya kita sama-sama diberkati, sama-sama memiliki pertumbuhan pengenalan kita kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Jikalau saudara mengucap syukur dan berespon ingin memberikan persembahan, saudara bisa salurkan di gereja di mana Tuhan sudah tempatkan saudara masing-masing. Kalau saudara mau salurkan lewat pelayanan garam, saudara bisa hubungin saya untuk minta nomor rekeningnya. Kami akan bagikan nomor rekeningnya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Saya melihat ada hambanya, Bapak Vikaris Yesaya Penlobang. Bolehkah menutup kita pertemuan kita di dalam doa untuk malam hari ini? Hambanya sekarang dengan baik. Ya, kita berdoa. Terima kasih atas anugerah-Mu. Malam hari ini kami dapat belajar melalui pengajaran iman Kristen. Kami bersyukur kepada Tuhan melalui hamba Tuhan yang sudah menyampaikan bagi kami, dan kiranya kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya sebagai penonton untuk mendengar saja dan mengikuti persekutuan dan rajin mengikuti setiap kegiatan-kegiatan rohani, tetapi juga kami terlibat di dalam pelayanan atau terlibat di dalam misi. Ya. Terima kasih, kami ucap syukur, biarlah Tuhan terus meneguhkan iman kami melalui pengajaran-pengajaran yang terus diberikan melalui pelayanan Garam Bali. Kiranya Tuhan memberkati para rekan-rekan yang melayani dalam pelayanan ini. Kiranya kasih karunia Allah, berkat damai sejahtera, sukacita melimpah di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.